Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen input, pemrosesan, penyimpanan, dan output. Komponen input. Input merupakan perangkat yang memiliki fungsi input atau memasukkan instruksi ke dalam unit CPU, sehingga dengan peralatan ini kita dapat melakukan berbagai perintah ke dalam komputer untuk proses dan diterima hasilnya. Komponen-komponen input meliputi keyboard, mouse, graphic pad, slot patch, joystick dan game pedal, barcode scanner, webcam, kamera digital, dan mikrofon. Pertama, keyboard. Keyboard merupakan perangkat input untuk memasukkan data dalam bentuk huruf, angka, dan juga simbol. Kedua, mouse. Mouse merupakan salah satu perangkat keras yang menerima inputan berupa gerak, klik, dan scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. 3. Graphic pad merupakan perangkat keras yang dapat digunakan untuk menggambar layaknya di atas kertas. Yang keempat, touchpad merupakan mouse yang terdapat pada laptop ataupun notebook. 5. Joystick dan game pedal merupakan perangkat keras yang dapat digunakan untuk bermain video game dalam komputer. 6. Barcode scanner merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memindai barcode. 7. Scanner merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data yang berwujud digital. 8. Webcam merupakan perangkat keras berbentuk kamera yang dapat digunakan untuk melakukan video call, berfoto, ataupun selfie. 9. Kamera digital merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengabadikan gambar dalam bentuk digital. 10. Mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat keras yang mengubah sinyal suara menjadi sinyal digital. Komponen pemrosesan. Komponen pemrosesan meliputi motherboard, power supply, CPU atau prosesor, VGA card, dan sound card. Motherboard atau yang sering disebut papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Motherboard merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Bagian-bagian motherboard antara lain: nomor 1 soket prosesor, nomor 2 slot RAM, nomor 3 NOR bridge, nomor 4 short bridge, nomor 5 PCI expert x 6, nomor 6 PCI x 1, nomor 7 slot AGB, 8 slot PCI, 9 BIOS, 10 CMOS battery, 11 port SATA, 12 port ID, 13 port flopping disk, 14 port power atau ATX power, 11 back panel, 16 port mouse, 17 port keyboard, 18 port paralel, 19 port serial, 20 port SPDIF, 21 port freeware, 22 port RJ45, 23 port USB, dan 24 port audio. 2. Power supply. Power supply merupakan salah satu hardware di dalam komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Komponen ini berfungsi mendistribusikan arus listrik ke beberapa komponen yang ada dalam CPU. 3. CPU atau prosesor merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika. Prosesor berfungsi untuk mengolah data melalui input dan akan menghasilkan output. Setiap data yang masuk akan melewati prosesor, kemudian diolah di dalamnya dan menghasilkan output berupa data-data yang diinginkan oleh user. 4. VGA card atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. 5. Sound card merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan data analog dan digital. Sound card digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan peralatan input maupun output suara seperti speaker atau mikrofon. Komponen penyimpanan. Komponen penyimpanan meliputi RAM atau memori, floppy disk, hard disk,
SSD, flash disk, dan CD atau DVD. 1. RAM atau memori. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan data komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap dan tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Jenis-jenis RAM. 1. Edo RAM merupakan RAM jenis tua yang digunakan pada masa Pentium 1 dan Pentium 2. Edo RAM memiliki kapasitas per keping maksimum 32 MB saja. 2. SD RAM merupakan jenis memori yang lebih baru yang dulu dipakai pada masa Pentium 2, Pentium 3, dan awal Pentium 4. Memiliki ukuran lebih panjang dengan 2 patahan di pin kakinya. Kapasitas terbesar yaitu 256 MB per keping. 3. DDR. Jenis ini masih seukuran dengan SD RAM, hanya saja sudah menggunakan sistem double read dan memiliki satu patahan digunakan untuk Pentium 4 pada awal dual core. Kapasitas terbesarnya yaitu 1 GB per keping. 4. DDR2. Jenis ini lanjutan dari DDR dengan peningkatan pada kecepatan transfer rate datanya. Memiliki satu patahan yang berbeda posisi dengan DDR dan biasanya dipakai untuk Pentium dual core, Core 2 Duo, dan Core 2 Quad. Kapasitas terbesarnya yaitu 2 GB per keping. 5. DDR3. Jenis ini lanjutan dari DDR2 dengan peningkatan pada kecepatan transfer datanya. RAM DDR sudah digunakan dari 2007. Kapasitas terbesarnya yaitu 8 GB per keping. 2. Floppy disk adalah media disk penyimpanan, terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik persegi atau persegi panjang. 3. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, dan sistem OS aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. 4. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan solid state yang menggunakan rakitan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data secara terus-menerus. Biasanya menggunakan memori flash dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. 5. Flash disk adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB, satu komputer atau laptop. 6. CD atau DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Komponen output. Komponen output meliputi 1 monitor, 2 speaker, 3 printer, 4 proyektor, dan 5 plotter. 1 monitor merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sebagai informasi yang dapat diterima oleh manusia. 2. Speaker merupakan perangkat yang terhubung dengan komputer yang memiliki fungsi sebagai penghasil suara. 3. Printer merupakan perangkat keras yang dapat digunakan untuk mencetak dokumen. 4. Proyektor merupakan perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan juga display. Proyektor berfungsi untuk menampilkan gambar diam atau slide maupun gambar bergerak atau video pada layar berwarna putih atau dinding. 5. Plotter. Plotter merupakan perangkat keras yang mirip dengan printer. Plotter berfungsi untuk mencetak grafik vektor, mencetak gambar yang berukuran cukup besar atau baliho.